Pasti Pak. Pak Kapus, sini dari dinas Pak Kapit ada? Ini silakan Bu. Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli ma kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Rokan-Hulu atau yang mewakili beserta seluruh rombongan, selanjutnya Kepala OPD atau yang mewakili Kabupaten Rokan-Hulu yang sama-sama kami hormati, Camat Tambusai Utara Bapak Haji Mastur Esos MSI beserta Sekcam dan seluruh unsur pimpinan kecamatan yang hadir pada acara Musrenbang Kecamatan Tambusai Utara, baik Kapolsek dan Ramil 2, Kepala KUA, Kepala Kordi, Kepala Puskesmas dan lain-lain. Yang sama-sama kami hormati Kepala Desa Kecamatan Tambusai Utara atau yang mewakili beserta seluruh tamu undangan dalam acara Musrenbang Kecamatan Tambusai Utara. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan, yaitu dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Tambusai Utara pada tahun 2025. Dan tak lupa pula salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhir akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyambut Bapak Ibu dengan memberikan pantun. Mentari tenggelam menjelang petang, burung walet terlihat mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir. Dari Pasir Pengarayan ke Tambusai Utara, melewati pepohonan kelapa, kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan kita memberikan manfaat untuk Kecamatan Tambusai Utara, khususnya yaitu pembangunan di Kecamatan Tambusai Utara, dan kita berharap bersama-sama Tambusai Utara menjadi kecamatan yang lebih berkembang lagi, yang lebih maju dan lebih sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suryati. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa oleh Ustaz Rodi Al-Hafiz. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
الله أكبر. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة المغفرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mengamalkan Allah dengan segala perbuatan. Terima kasih saya haturkan kepada Ustaz Rodi. Masya Allah, suara yang sangat merdu sekali melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan juga membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu diketahui Ustaz Rodi adalah hafiz 30 juz yang merupakan Imam Masjid Raya Rantau Kasai, Kecamatan Tambun Utara.
Mohon izin Bapak Ibu, di sini di tengah-tengah kita juga hadir izin membacakan ya Ketua OPD ataupun yang mewakili. Di sini ada Bapak Haji Soni Ismail Sutomo SK. Selanjutnya ini dari Bapeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan ada Bapak Herman SK. Selanjutnya dari Dinas Tahanan Pangan ada Bapak Ismar. Selanjutnya dari Dinas BLH ada Bapak Soni Ferdianto. Selanjutnya dari Dinas PUPR ada Bapak Elvian. Dari Dinas Desperin apa Pak ya? Desperindak ya, maaf, ada Ibu Dian Isa. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan ada Bapak Yandrian Espa. Baik Bapak Ibu, di hadapan kita sudah ada minuman dan juga snack. Mari sama-sama kita nikmati sembari kita ikuti acara pembukaan dan acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Camat Tambusai Utara sekaligus membuka acara Musrenbang hingga Kecamatan Tambusai Utara tahun 2025 secara resmi. Kepada Bapak Haji Mastur Esos MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita selalu dalam lindungannya. Semoga Allah taala pertemuan kita ini, musibah kita ini pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan Bapeda beserta Bapak-bapak Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Selamat datang Pak di Kecamatan Tambusai Utara. Sama-sama kita hormati Bapak Sekja, Bapak Ibu Kasih Kecamatan Tambusai Utara. Yang saya banggakan Bapak-bapak Kepala Desa Kecamatan Tambusai Utara, UPTD, Ketua PKK, dan juga hadir pendamping desa. Bapak-bapak, ulama, jadi kepala kemudian masyarakat yang saya hormati. Saya tidak banyak mukadimah karena waktu kita sudah agak siang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang tingkat Kecamatan Tambusai Utara 2025 kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat ya, luar biasa singkat padat ya, memang kita ada tujuan pokok ya Pak ya ke pemaparan. Selanjutnya acara kita yaitu sambutan sekaligus pemaparan prioritas pembangunan tahun 2025 oleh Kepala Bapeda Kabupaten Rokan Hulu Bapak Dr. Andes Haji Yusmar MSI. Bapak Ibu, ini akan ditampilkan video terlebih dahulu atau Bapak Sony dulu? Iya. Video dulu aja. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak layar berikut. Ini adalah video virtual ya yang akan disampaikan Kepala Bapeda Kabupaten Rokan Hulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua atau anggota DPRD Kabupaten Bulu yang hadir atau mewakili, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Nabil, Bapak Kapolsek, atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bulu atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh muda, alim ulama, jadi pandai, kaum ibu, hadirin, peserta muslim kecamatan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan. Puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat menyelesaikan salah satu tugas dan kewajiban kita dalam rangka melaksanakan tugas yang kita emban bersama. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat beserta muslimah yang saya hormati, tanpa bermaksud mengurangi arti penting daripada kehadiran langsung di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu beserta muslimah yang berbahagia, saya menyampaikan beberapa hal atau garisan yang perlu kita pedomani bersama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Muslimbang tahun 2025 yang akan datang. Sesuai dengan maksud dari Muslimbang itu sendiri adalah dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan yang sudah diusulkan oleh desa atau kelurahan ke kecamatan masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan masing-masing. Adapun tujuan kita melaksanakan muslimbang kecamatan adalah pertama membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan yang sudah diusulkan oleh desa atau kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan kita masing-masing. Yang kedua adalah membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercatat dalam prioritas kegiatan pembangunan desa atau kelurahan di kecamatan masing-masing. Yang ketiga, menyepakati atau mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam 5 tahun terakhir sejak 2018 pencapaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Bulu adalah 1. persentase penduduk miskin pada tahun 2018 10,95% turun menjadi 9,72% pada tahun 2023. Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 5,4% turun menjadi 3,45% pada tahun 2023. Indeks pembangunan manusia
atau IPM tahun 2018 sebesar 69,36 poin atau 69,36 tahun meningkat menjadi 71,02 poin pada tahun 2023. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,18% naik menjadi 5,02% pada tahun 2022. Gini rasio atau perbedaan antara kaya dan miskin pada tahun 2015 sebesar 0,298 poin turun menjadi 0,259 poin pada tahun 2023. Dari pelaksanaan atau dari hasil pembangunan secara makro berdasarkan pada 5 indikator, sebenarnya kita bergembira karena pembangunan kita jalan, akan tetapi kita percepat atau kita lebih giatkan lagi untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya kepada peserta musrembang yang saya hormati, perlu kita mengetahui bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah ada siklus perencanaan dan penganggaran yang harus kita ikuti. Ada 5 tahapan perencanaan program dan ada 7 perencanaan anggaran. Tahapan perencanaan di bidang program ada 5, yaitu musyawarah rencana pembangunan desa atau kelurahan yang sering kita sebut dengan musrembang yang ditargetkan selesai pada bulan Januari tahun berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan musrembang kecamatan ditargetkan selesai pada bulan Februari. Kemudian forum perangkat daerah ditargetkan selesai pada minggu kedua bulan Maret. Selanjutnya musrembang RKPD atau rencana kegiatan pemerintah daerah ditargetkan selesai pada minggu keempat bulan Maret, dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah ditargetkan selesai pada bulan Mei berdasarkan kepada pedoman umum penyusunan RKPD tahun berjalan. Nah, dilihat dari sisi perencanaan bahwa sampai tahap kelima ini yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab perencanaan penganggaran itu sudah berada di BPKD berupa KUA PPAS yang tahapannya terdiri dari tahapan ke-6 KUA PPAS, kemudian yang ke-7 penyusunan RKAOPD, yang ke-8 RKAOPD Provinsi Perangkat Daerah, kemudian rancangan APBD, pembahasan rancangan APBD, yang ke-11 persetujuan rancangan APBD, sampai kepada penetapan peraturan daerah APBD. Bapak Ibu peserta musrembang yang saya hormati, pada perencanaan pembangunan tahun 2025 sekaligus tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, kita masih menghadapi beberapa persoalan yang harus kita entaskan bersama, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tenaga kerja, kemiskinan, ketahanan pangan, pertanian perkebunan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Dari beberapa persoalan yang kita temui, maka ditetapkanlah tema prioritas dan fokus pembangunan tahun 2025 yang akan datang. Tema pembangunan kita pada tahun 2025 dalam rangka pedoman penyusunan pembangunan daerah Bandung tahun 2025 adalah memantapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi produktif, dan investasi, infrastruktur yang berimbang,
masyarakat yang harmonis dan pelayanan publik yang prima. Adapun fokus pembangunan untuk tahun 2025 masih di sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, ketentraman, dan kondusivitas pelayanan publik yang kita susun. Prioritasnya terdiri atas 5 prioritas, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi daerah, peningkatan pemenuhan dan kualitas infrastruktur dasar, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada batas rencana kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pekanbaru di musyawarah rencana pembangunan kecamatan tahun 2025 adalah satu di bidang infrastruktur lingkungan yang hal ini akan banyak dibiayai oleh anggaran dana desa sesuai dengan kemampuan desa yang ada di kecamatan. Kemudian yang kedua, konektivitas jalan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, normalisasi sungai hanya bersifat swakelola di kabupaten. Yang keempat, jalan produksi di atas 100 juta untuk dinas ketahanan pangan dan perkebunan. Yang kelima, pendidikan yang meliputi RKB, rehabilitasi sekolah baru, modular, dan MCK. Yang keenam, sarana dan prasarana stadion mini desa, ambulan desa diutamakan melalui dana desa. Yang ketujuh, sarana dan prasarana perkantoran. Adapun hasil yang diharapkan dari Muslimbang Kecamatan tahun 2025 meliputi 4 hal. Yang pertama, program kegiatan dan plafon atau pagu dana indikatif berdasarkan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, rancangan pendanaan untuk alokasi anggaran di kecamatan. Yang ketiga, daftar urutan kegiatan prioritas di desa atau kelurahan. Dan yang keempat, daftar usulan kegiatan untuk tingkat pemerintah provinsi dan atau pusat. Bapak, Ibu-ibu, beserta muslimbang yang saya hormati, mungkin gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan muslimbang di Kecamatan Kabupaten Bandung pada tahun 2025 yang akan datang. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat perlindungan dan pertolongan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Soni Ismadi Sutomo SE. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Musyawarah, yang saya hormati Forkopika atau Bapak dan Ramil di sini Kecamatan Musyawarah, Kepala OPD yang mewakili, Kepala Desa se-Kecamatan Tamuse Utara, pendamping kecamatan dan pendamping desa se-Kecamatan Tamuse Utara, PKK Kecamatan Tamuse Utara, serta semua peserta yang telah hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara Muslimbang Kecamatan Tamuse Utara tahun 2025.
salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama itu menyampaikan minta maaf Bapak Kepala Kapal karena beliau tidak bisa hadir di acara ini dikarenakan beliau ada acara di Bukit Tinggi, entah itu menerima nominasi atau diklat masalah untuk pendidikan untuk anak-anak Balai Guru Penggerak ya Pak ya. Akhirnya beliau tidak bisa hadir hari ini, mungkin pulang dari Bukit Tinggi. Pertama-tama saya perkenalkan dulu Pak, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Saya anggota tim dari Bapeda Rokanhulu itu. Yang pertama saya sendiri yaitu Sony Ismail Sutomo. Saya fungsional perencana ahli muda di Bapeda Kabupaten Rokanhulu. Yang kedua Bu Napsiah SPT, beliau juga fungsional perencana ahli muda. Terus Bu Alismawati dan Bu Tengku Zaidawati, serta yang terakhir operator Bapak Asfi. Di sini kami juga ingin mengetahui Pak apa yang masuk yang datang di acara ini, karena kita sekarang teknis saja Pak ya. Saya pengen teknis acara ini aja karena semua sudah diborong kabar tadi di video masalah prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah. Di sini yang hadir saya catat tadi PUPR Pak Alfian, Desprindak, kemudian Nisa, Perhubungan Pak Yandri, Dinas Pendidikan Pak Herman ya. Dinas Pendidikan apa pendidikan yang hadir? Dinas Pak. Dinas ya, saya dinas ya. Oke, terus Dinas Tanaman Pangan Pak Isma, BRH sama namanya saya Sony Ferianto. Mana BRH? Oke, BRH. Terus perkim sama kesehatan ada nggak? Perkim. Nah, Dinas Kesehatan ada? Nggak ada ya. Pak Heri ya. Perkebunan Pak. Perkebunan. Ternakan. Oke, di sini saya tidak banyak menyampaikan kalimat ya Pak ya. Saya cuma menyampaikan teknisnya. Jadi Muslim Bank ini memang sebetulnya bosan kita di Muslim Bank. Saya sudah 20 tahun tiap tahun Muslim Bank, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib melaksanakan Muslim Bank. Karena apa? Berdasarkan undang-undang dalam melaksanakan tahapan perencanaan daerah kita Pak. Itu intinya. Memang kalau dulu dari Muslim Bank itu yang terakomodir paling 10 sampai 15% itu dapat bagus Pak. Tapi dengan aplikasi sekarang 2 tahun terakhir, hasil Muslim Bank itu hampir terakomodir sekitar 55% Pak di NKPD Pak. Karena tahapan Bapeda itu sampai NKPD aja Pak. Jadi Bapeda itu sebetulnya bukan Bapeda aja, bukan coret Pak. Ada tahapan setelah NKPD, ada 2 PPNS tadi Pak. Yang memang bukan tugas kami, tapi BPKAD. Itu tugasnya Pak. Maka dari itu di sini kami cuma ingin menyampaikan aja untuk kepala desa Pak. Kepala desa sudah hadir semua. Alhamdulillah sudah hadir ya. Ini Pak Kepala Desa kan sudah ada yang menginput data di aplikasi tentang usulan desa dan kelurahan. Maka dari itu di ajang forum ini kita mau usulan itu kan 9 Pak. Kita pangkas lagi menjadi 6 yang benar-benar prioritas bagi desa tersebut. Di situ aja. Kita langsung aja Pak sebelum prioritasnya. Jadi nanti misalnya kalau ada kendala-kendala, misalnya kejadian di Makassar Pak, udah 5 tahun ada jembatan, minta lagi jembatannya pengen jembatan kayak di Koper itu yang bantuan dari Pak Effendi yang di Partai PNRI. Tadi mau 5 tahun nggak dapat, orang itu mau dapat. Jadi ternyata permasalahannya orang itu usulkan aja, DED-nya tidak punya. Itu harusnya dinasnya juga harusnya menyampaikan Pak buat DED ini dulu biar bisa kita jual di barang. Kalau di kabupaten nggak bisa, kita arahkan ke provinsi, kita arahkan ke pusat. Itu gambarannya Pak ya. Untuk langsungnya kita mulai aja ya Pak ya, dari sekarang ya. Untuk Desa Bangun Jaya Pak Yusrianto
yang usulannya, yang usul yaitu Pak Yusrian, Bapak Kepala Desanya nih Pak. Pak Kepala Desanya Pak Yusrianto. Oke, bisa catat di sini Pak Yusrianto ini ada 8 usulan Pak. Bentar dulu Pak, untuk usulan itu kan kalau kemarin saya arahannya, saya ini kan muslimannya tiba-tiba Pak, tadi malam baru dapat suruh ke Rapsi Utara, kemarin suruh ke Bagaimana Kelapa, jadi bingung. Kemarin di Bagaimana Kelapa itu 2 infrastruktur, 2 sosial budaya, sama 2 di peningkatan ekonomi Pak. Tapi arahan dari kawan tadi ternyata 6 pun boleh di infrastruktur. Ya boleh, namanya infrastruktur, namanya ekonomi, namanya di sosial budaya gitu Pak. Oke, untuk Pak Yusrianto dari desa Baru Jaya ya Pak ya. Untuk prioritas pertama apa tuh Pak? Ada. Mungkin setelah usulan ini nanti masukan-masukan dari UPD ya, kalau ada ya. Yang pertama peningkatan jalan Pak, aspal Pak. Pembangunan aspal jalan kabupaten. Iya Pak. Yang nomor 3 ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Nomor 3. Terus yang kedua Pak? Lampu penerangan jalan Pak. Yang nomor 2 Pak. Lampu Penerangan surya Pak. Yang nomor 2. perbaikan lampu keadaan ya. Ini Pak. Yang nomor 3. Los Pasar. Los Pasar di nomor 3 Pak ya. Selanjutnya Pak. Drainase pasar Pak. Drainase Nomor 6 Pak ya. Iya nomor 6. Nomor 6 ya. Oke, 2 lagi Pak ya. Pagar sekolah SD 021 Bangsa Utara nomor 5. Selanjutnya gedung ruang kelas SD 038. SD 038. Kalau saya lihat ini sudah atas 222 ya Pak ya. Di infrastruktur 2, di ekonomi 2, dan di sosial budaya. Di ekonomi dan sosial budaya juga 2. Ini Pak Kepala Desa, ada usulan yang masuk di tahun 2024 ini. Cuma tadi saya sudah serahkan ke Bapak untuk di copy, untuk dibagikan ke Kepala Desa. Jadi di situ bisa kita lihat tadi Pak, kalau ada yang online di sini, artinya masuk di sini diusuli juga di 2025. Udah siap Pak untuk kopinya? Mana Pak? Kopinya Pak. Kita nunggu dari awal nanti Pak. Iya. Kayaknya bisa dibandingin nanti usulannya nanti 2 kali usulannya. Jadi yang Los Pasar nomor 5 ini tereliminasi Pak ya, sama pembangunan drainase pada jalan kabupaten ya. Iya Pak. Selanjutnya Pak, tadi Pak ya sesi tanya jawabnya sebentar ya, kita selesaikan dulu yang usulan prioritas. Yang selanjutnya Desa Mahakam. Nah, prioritas ya Pak ya, dari 8, 9, 10, dari 10 kayaknya Pak. Harusnya bisa 7-8 Indonesia bisa 8. Kalau di fisik kan itu pembangunan pendukung arwana ada. Yang nomor 1 pelestarian amanah serta keadaan wisata desa. Ya.
Yang kedua itu peningkatan ruas jalan. Yang kedua Peningkatan ruas jalan kilometer 11 menuju kilometer 24. yang mana nih Pak? Yang nomor yang mana ya? Yang jalan akses utama yang menghubungkan beberapa musuh ini Pak. Iya, itu. Gitu ya, yang kedua nih Pak ya. Oke. Yang ketiganya itu ruas jalan kabupaten kilometer 24 Sido. Bapak ada bisa Nah, ada bekasnya. Nah, ini entry yang tadi entry yang anggota Bapak nih. Di sini. Yang dikasih. Oh, di aplikasi. Iya. Jalan tapi masalahnya lokasinya kita nggak tahu berbeda nih. Bapak punya rekam makanya berbeda. Jadi ini ya. Iya. Oh iya, ya pas. Bekas kepala jalan yang penghubung menuju provinsi Sumatera Utara ini Pak. Iya. RT 01 RW 02 Dusun Bandar Selamat. Iya. Oke, itu yang nomor 3 ya Pak ya. Ini nomor 4 Pak. Oke, yang nomor 4-nya itu pembangunan UGD di Puskesmas Asosiasi Saratua. Nomor 4 pembangunan Kesmas BDA. Kesehatan. Dua lagi Pak. Nanti ini bisa diperkuat seperti kampus. RKP Pak, ruang kelas baru itu pembangunan pengadaan yang mana Pak? Yang dibuang lorong yang buang. Orangnya besar ya. Terus kan oke. Mas, serangnya Pak Sekdes betul kurang. Saya di Mayan ya, pembangunan drainase 100 juta. RT berapa? RT 16, RW 6, ini RT berapa? Iya. Ya udah Pak, katakan bersihkan nggak mau masalah hutan. Kalau misalnya saya selanjutnya nanti sudah siap ya Pak ya. Saya lagi. Nyoret Pak Sekdes, tak ada waktu nyoret Pak Sekdes. Persiapan ya. Masuk, biar masuk. Ya. Pasti ada sanksi. Ada yang prioritas. Semuanya prioritas. Yang paling banyak. semua prioritas. Cuma batasannya karena sudah kabar 6 yang itu saja prioritas. Pembangunan ruang ruang kelas baru SD Pak. Yang mana nih Mas? Ada permintaan gedung SMP pengadaan pembangunan gedung SMP. Ada juga yang SD. yang SD Yang SD gimana? SD 002 SD 002. Ini usulannya sama semua nih Pak. Dari nomor 7, 8, 9, 10. Yang alamatnya aja Pak. Masuk mungkin kantor Saudara Panjaya atau dusun Darul-Makmur atau dusun Darul-Batu. Dusun Panjaya. Yang dusun Darul-Panjaya. Satu Dusun Panjaya. Ya. Satu lagi itu yang di Ramato. Ya. Dusun Kuala Ramato. Oke. Kalau sebenarnya mungkin ke depan itu prioritas juga.
Iya. Kalau bisa masukkan lagi kan setuju kalau masukkan lagi luasnya ya. Semua Pak, Ya, pasti sepakat ya teman-teman luas lain sepakat cuma kata. Gimana ya? di aplikasi Mulianya cuma 6 gimana pasti tambahan usulan terbantu karena dia terlalu pas Pandek des. Tapi nanti sesuai dengan modal udara 16 kelompok ternak. Enggak luar biasa. Benar kok. yang 7 apa satu lagi? 16 kelompok yang dipimpin oleh Ekonomi juga ada. soalnya itu sedih di sekolah. Oke, Ya nanti ada dinas pendidikan yang bisa menjelaskan ada apa kalau pendidikan itu pasti data ada unik ya itu membangun kelas nanti bisa dijelaskan dengan pendidikan ya. oke, terima kasih. Selanjutnya dari Sapato Sakti. Terima kasih Pak Kades Matur. Dari Pak Kades Matur Sakti. Dari Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usulan dari Mahathir Sakti yang pertama nomor 1 Pak. Tapi itu ada 2 SD di tempat kami itu dua-duanya perlu MCK ya. Ini SD 010 Pak. Ya yang tertulis. Iya yang ada tulis. SD 014. Yang tertulis Pak. Kalau nggak tertulis saya bisa. Di sini yang tertulis sudah masuk di itu 010 Pak. Yang bisa dijadi patokan kita. Maunya kemarin udah Bapak. Tapi nggak apa-apa nanti bisa verifikasi lagi ya. Iya. Tapi apakah di dinas pendidikan bisa WC dua sekolah satu kegiatan? Nanti kita tanyakan dengan bidang pendidikan Pak ya. Biar ada gitu Pak. Jadi dapat satu dapat sekolah. Nanti pilih kasih. Saya setiap hari Pak. SD 014 sama SD 010. Saya catat dulu ya Pak ya. Iya Pak. Tapi nggak jadi Pak ya. Saya kata udah SD 010. Yang pertama Pak, yang kedua Pak. Yang kedua usulan nomor 22 juga Pak. Pembangunan penyediaan ruang terbuka hijau nih Pak ya. Ini kalau dibatasi oleh KPD diarahkan ke APD. Ini apa nih? Taman-taman atletik, taman permainan lainnya. Semenisasi lapangan basket Pak. Semenisasi lapangan basket. Ya. SMP 02. Di SMP Pak. Iya. Ini bukan SMP. Iya. Tapi kok masuknya dinas SDM Pak? Di sini hubungan kami semenisasi lapangan basket SMP 0 yang Taman Utara. Pilih tujuannya dinas pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Ya ini sekalian kita perbaiki Pak ya. Iya iya Pak. Ini OPD tujuannya di LH. Izin Bapak Kades, Bapak terkait dengan NDY ini Pak, ini banyak kesalahan Bapak Menteri. Salah satunya alamatnya tidak jelas. Contohnya tadi itu kalau memang SD itu ada nomor sekolah 01 Tembusai Utara, 011 Tembusai Utara, SMP 12 Tembusai Utara. Ada dia nomornya. Ya sama Pak. Untuk itu dia alamatnya, tapi ada nomor dia. Nah, itu salah satunya. Keduanya, kenapa banyak kami pulangkan kemarin, dikembalikan. Salah satunya di dalamnya tak ada proposal. Kemarin kesepakatan katanya karena ada proposal berita acaranya yang dimasukkan. Seharusnya tidak berita acara Pak. Setiap usulan itu harus ada proposal. Soalnya baca SD 010 khusus proposal dia aja yang di situ Pak. Tapi kalau kami tunggu kemarin itu yang kami minta, halaman muslimah kita ini molor jauh. Jadi kesepakatan kemarin terima aja yang ada di tadi yang penting usulannya ada di berita acara muslimah. Itu salah satu kondisi kenapa ini di sistem ini beda dengan yang Bapak baca, karena ini dia keterangannya kurang lengkap.
alamatnya itu. Kalau umpama SD, bilang SD kota berapa. Nanti dinas pendidikan pasti bilangnya kayak gitu Pak. Ini SD berapa ini katanya. Nah, terkait dengan SD, tengok dapodiknya Pak. Mau Bapak bilangkan nanti ke kepala sekolah, lihat dapodik. Salah satu contoh Pak, dia minta rehab sekolah 5 apa. Di dapodiknya nggak ada yang rusak di laporan dia. Sedangkan dia minta SD yang diperbaiki atau dia apa? Jadi revitalisasi. Minta bangun minta bangun perpustakaan di sejarah Musliman. Kita yang ada podinya, nggak ada di dapodinya. Nah, itu banyak makanya banyak coba serta bantuan dari pemerintah pusat Pak. Nanti lihat orang kita di dapodi. Apa dibantu SD 011 orang dah lengkap semua katanya. Tapi nyatanya tidak, kayak gitu Pak. Itu permasalahan kita di pendidikan. Nah, itu terkait dengan pendidikan itu itulah dia masalah kemarin itu Pak. Nanti kita bantu untuk yang akan datang. Kalau ini tak bisa lagi diperbaiki. Salah satu contoh yang tadi dinas pendidikan hidup dia tingginya pada masa kita menunjuk SD, SMP, ya gitu ya. Itu harus dihati-hati di sistem karena di sistem itu sudah ada pembagiannya untuk kemana ada yang kita pilih itu dia. Jadi itu kendalanya itu pada yang Bapak ibaratnya ada udah bicaranya sama itu sudah tampak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Izin nambahin Pak. Saya kebetulan operator dapodik juga. Jadi di situ ada input kondisi bangunan Pak. Itu yang bisa dilihat progresnya 60% di bawah kerusakan itu. Kalau itu yang bisa dibantu. Jadi pemerintah pun lihat dari data pendidikan kita di sekolah. Begitu. Lanjut. Kalau untuk SMP kemarin ada fotonya ya, nolnya. Makanya seperti itu Pak. Untuk kami kita merekayasa fotonya. Betul, kenyataannya di lapangan gitu. Laporannya, laporan mudiknya ada karena ada timnya nanti ke sini, bukan dari provinsi. Sikornya pusat Pak. Sekolahnya lah Pak, karena usulan ini kan datang dari sekolah juga. Kita merealisasikannya. Oke. Kita lanjutkan Pak ke sekolahnya. Laporannya kode Bapak di mana? Ya, nanti Pak ya. Kita lanjutin Pak ya. Tadi yang kedua Pak, 3 lagi Pak. Usulan 2 tadi kan untuk pendidikan Pak. Untuk pendidikan sudah kita ganti Pak. Itu yang ketiga ini terkait dengan kesehatan sebenarnya Pak. Cuma di sini nomor urut 5 Pak dalam usulan kami. Itu aspal jalan Pak. Aspal jalan. Ya. Itu dari jembatan. Iya. Yang kondisi jalan desa Matusan, kondisi tanah dan rusak parah. Panjang berapa Pak? 4 kilo Pak. Betul ini. Ya. Ada Pak. Ya. Ya. Enam kan Pak? Iya 6. 4 Pak ya? Ya yang keempat Pak ya. Nomor urut 6 Pak, normalisasi panen Pak. Kenapa langsung 6 Pak? Semua mendesak normalisasi panen. Normalisasi panen Pak ya? Ya. Oke. Panen apa sungai Pak? Panen kecil Pak. Ini Pak, terkait normalisasi sungai tadi dari dalam pangkalan tadi itu, langsung aja swalola ke dinas PU ya. Langsung aja proposalnya ke PUPR. Tapi akan disampaikan kan ini. Nggak usah dimasukkan ke muslimah. Bisa dialihkan ya Pak ya? Bisa dialihkan. Pengadaan selanjutnya Pak nomor 4-nya ya Pak ya. Nanti dengan pengadaan aplikasi UTS. Nomor 7 itu apanya Pak? Ukurannya. Ya. Selanjutnya nomor 5 peningkatan jalan produksi pertanian dan perkebunan. Peningkatan jalan produksi Agus Karya Sakti Kabupaten. Ya.
Ini alamat lokasi kardus karya sakti. Ikan ya. Dusun, Ikannya ya. kardus ya. Nama kali ini Kardus orangnya. Iya orangnya itu lah. Dusun Pak ya. Di rumah nanti dusun. Pak, satu lagi Pak. Yang terakhir Pak, ini untuk pemberdayaan Pak, pelatihan dan pengadaan mesin jahit. Mesin jahit ya Pak ya. Pelatihan pengadaan. Oke, nanti dijelaskan. Selanjutnya Desa Mekarjaya, biar cepat aja nanti. Ini pengusulnya Pak Muhammad Amin. Pak Kadesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari Mekarjaya, laporan monitor. Yang pertama yaitu pengaspalan jalan, Pak. Pengaspalan jalan RT 01 Dusun sampai dengan RT 17 nih Pak. Ya, dia 7.000 meter nih Pak. Kilo. Cuman sudah dipotong kemarin, sudah terrealisasi 800 meter. Jangan tambah. Tambah kilo aspal. Aspalan jalan. Kedua, dari Bangun Jaya sampai Simpang Harapan. Lalu yang kedua, perbaikan layak huni, rumah layak huni. Perbaikan rumah layak huni di kawasan pemukiman rumah kumuh. Yang kedua, kita sekitar ini perbaikan rumah layak huninya, rumah layak huni kapan pengadaannya nih Pak? Tahun berapa nih Pak? Kalau apa pembangunan nih Pak? Bukan perbaikan Pak, pembangunan. Nah itu pembangunan. Buat pembangunan. Harapannya berbeda. Rumah layak huni. Tapi di Golkar banyak Pak. Golkarnya di situ tidak ada untuk pembangunan. Ada Pak. Di rumah layak huni Pak. Karena di Pagaratan Taman kemarin ada rumah layak huni gitu. Pembangunan. Nggak tahu prosesnya di sini nggak nyampe bisa tidur. Nggak tahu apa sendiri ya. Iya, luruskan begini. Dari gunanya ya, jangan malu pula. Kita sini dah tempatnya belum. Kita udah ada grupnya kok Pak. Grup WA-nya untuk kepala desa seluruh sudah ada. Nah, aktif juga Pak, aktif juga. Terus lanjut Pak. Bantuan pengadaan penyediaan ternak sapi Pak. Yang ketiga Pak. Ini kelompoknya sudah ada Pak. Apa baru mau dibuat? Sudah ada. Sudah ada ya, komunitasnya sudah ada ya. Lanjut. Lalu pembangunan book cover, jalan penghubung antar Simpang Harapan dengan Mekarjaya. RT 17 RW 5 Dusun 3 Pak. Ya, itu ada terputus jalan buri. Ya. Hubungkan jembatan itu apabila hujan sedikit banjir, paling itu. Jadi Ya. Oke lanjut. Yang kelima Pak. Kelima pengadaan Surat di RT 9 RT 3 Dusun 2. 5, oke. Terus yang terakhir Bapak? pengadaan penyediaan bibit ikan. Berapa nih Pak? Bibit ikan. Oh ini. Nomor 5 sini Pak. Ada bibit ikan ya. Harus pakai lokal gimana? Di mana nih Pak? Di danau, sungai apa di mana? Ya, kelompoknya sudah ada. Oke. Dan nomor 5 tadi pembangunan kurang. 5 kurang. Teping, muatan teping. Oke, terima kasih Pak Kepala Desa Mekarjaya. Selanjutnya Kepala Desa Pagar Mayang. Nomor 1 Pak, masalah jalan penghubung dari Desa Pagar Mayang sampai Desa Bangun Jaya. Pengaspal. Ya.
Paling Jalan Kabupaten ya? Iya. Ini ada nggak di desa ini, dia bersebelahan, dia sama-sama ngusulin gitu kan? Ada juga di yang kan? Beda-beda lagi ya Pak ya? Desa Batang Kuku Pak. Sana. Pakai banyak Batang Kusi Pemberdaya. Jalan Kabupaten ini Pak ya? Oke, lanjut Pak yang kedua. Nomor 2 Pak, pengadaan lampu jalan kabupaten. Oke, Pak Yanti nanti jelaskan selama jalan di Pak ya. Oke, yang ketiga. Nomor 5 Pak, pembangunan pagar SMP di Kota Tujuh. Pembangunan pengadaan pagar SMP sudah ada tujuh Pak ya. Ya. Menghindari siswa yang bolos sekolah. Ya. Penata belajar yang tepat waktu dan fokus. Oke, ini yang nomor 3 Pak. Ya. Oke Pak. Nomor 6 Pak, Nomor 6. pembangunan drainase SD Negeri 18. Bawahnya. Ya. Drainase Pak ya. Ya. Oke Pak. Nomor 7 Pak, Pak. pembangunan ruang kelas baru SDN Negeri 05 Pak. Nomor 8 Pak, pembangunan ruang kelas baru SMP Negeri 07 Pak. Silakan Pak ya. Ini langsung kita install Pak ya. Kita masukkan nih Ya. di aplikasi. Selanjutnya, Iya kan? terima kasih Pak. HP ini ya. Permayan. Selanjutnya, Pak Yusraki, Pak Bambang Sulianto SH. Pak Bambang. Oke, siap. Pertama, pengasaran jalan, Bro. Pengaspalan jalan. Jalan Kuala dari Kabupaten dari Kalisari menuju Surabaya. Saat ini jalannya belum aspal ya Pak? Oke, yang kedua Pak. Ronjong Turang Sungai Batang. Perbaikan. Bangunan. Mana tuh? Bangunan dia. Kita mengenai masuk tempat, kita dapat di pos Batang Pak. Lokasi longsoran di depan ya Pak. Kita usulkan untuk yang di depan ya Pak. Lanjutan. Ini kan perbaikan Pak. Artinya yang sudah ada rusak. Ya ini pembangunan kan Oke. Ada suratnya ya. ada surat Air ya. Oke, lanjut Pak. Drainase dari perumahan ini. Drainase di Posyandu Kantil. Posyandu Kantil. Ya, Posyandu Kantil, Pak. Itu wilayah yang banjir dan pengembangan Posyandu Kantil. Yang ketiga. Yang keempat. perbaikan jalan kawasan perkebunan dari paling kaki menuju Pagar Mayang jalan 2. Ya terus usul terus Pak. Ya, tekesnya ya. Lanjut Pak, yang 5. Yang keempat bila usaha kelompok UB. Ini Serna. Ada kelompoknya. Ada Pak. Maya sebelah ini Pak. Ini ada usulan dari mobil SD. Ada kursi mejanya. Rusak kan kondisinya Pak. Pendidikan. Itu gimana tadi? Bisa lah masuk lagi bisa ya. Kalau misalnya darurat bisa ya Pak. Iya, SD. Bisa. Yang mobiler kelas. Ya. Kalau saya Ini jadwal kapan? Pengadaan mobiler ya rutin. Tapi jelas ya Pak, kursi meja pada dua itu Pak ya. Iya. Yang mana nih Pak? Berapa kelas?
Ada 2 ruang kelas Pak. Berarti sekitar Sekitar 10 ya. Ada di sini kok ada kursi meja di sebelah SD ya. Oke, terima kasih dari Desa Kaki ya. Selanjutnya Desa Lalu Sakti Pak. Pertama itu tengah sekolah jalan. Sekolah jalan. Oke. Yang kedua ruang kelas pendidikan normal. Tapis. Pasti ya. Sakti nih Mas. Selanjutnya nomor 9 Pak. DKR. DKR. 3. Nomor 10 ada lampu yang bisa lewat sampai mana. Nomor 2 Pak, pembangunan Nomor 4 Pak, pembangunan RTH. Ini pembangunan apa nih Pak? Hah? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Oke. Desa Sakti. Selanjutnya Desa Simpang Harapan. Ini Pak. Kalau dulu kan kita yang ada juga yang dibalikkan di dalam berita acara usulan itu tidak diterangkan. Saya ulangi lagi, selesai. Cuma di sini berbeda usulan kita itu. Berbeda. Ya istilahnya nggak terbaca kayak mana nih Pak? Maksudnya nggak terbaca di mana nih Pak? Kalau di aplikasi ini ada udah ada impiannya nih dari Bapak. Yang Pak Sumono langsung nih. Iya betul. Coba kita sampaikan begitu. Ini ada berapa sepengalaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Pertama Pak, waspada jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Ini dusun Tiga Sidomukti, dusun 2 Margomulyo. Itu pertama Pak ya. Yang kedua pembangunan lokal Pak. Oke, di dusun Tiga Sidomukti. Yang ketiga pembangunan turap. Pembangunan turap. Yang mana Pak? Desa Separapan dusun berapa? Ya, dusun 3 Sidomukti. Dusun 3. Oke. Penggunaan alat pakai pantai boleh. Apa Pak? Anak ibu wirid. Oh iya nih Pak. Ya. Penambahan ruang belajar SMK penambahan ruang belajar. Nah, SD berapa ini Pak? SD 008. Oke, ada dua nih Pak. Yang nomor 4 mana, yang nomor 5, yang nomor 5 mana, yang nomor 6 mana? Ada dua usulan. Yang nomor 5-nya penambahan SD, ruang belajar SMP dulu. SMP dulu, ya. Yang nomor 6-nya penambahan ruang belajar SD 014. Di sini usulan Bapak SD-nya tidak ada dan SMP-nya juga tidak ada. Cuma ada Desa Simpang Harapan yang SMP RT 006 RW 003. Aku sebutin SMP-nya SMP berapa Pak? Nanti bingung orang pendidikannya. Nah ini yang SD ini SD berapa nih Pak? SD? SMP-nya SMP 6. SD Pak. Apalagi kami di kabupaten ya apa lu Pak? Terus SD SMP-nya? 06.
Oke, nomor 5, nomor 6 ya Pak ya. Oke Pak Kadis. 6. Katanya spesialnya dibantu aja kan itu Pak. Selanjutnya desa Sukadamai sekali lagi ya Pak ya, pasal kita dari UPD ya. Pak, Sukadamai. Pak, Sukadamai. Kenapa Pak? Karena bagi yang tidak terrealisasi Pak, itu masalahnya. Ya, kita bisa di sini cuma menyampaikan aja Pak, sampai KPD insya Allah bisa Pak, kita usahakan masuk. Cuma kan dari KPD itu ada kuah lagi, ada ini lagi. Nanti kita cuma ngawal sampai RKPD aja Pak di sini. Tahun ini Bapak udah nengok, di tahun ini 2024 udah ada daftarnya masuk di sama Pak. Dibagi, belum aja tadi untuk kopi, lama kan banyak. Pak, semua lah Pak. Kopi. Oke lanjutnya Sukadamai. Sukadamai, desa Sukadamai. Datang Pak. Jangan putus. Sukadamai belum ada ya. Desa Tangkusai Utara. Oke, Pak Isbar Antoni. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama, kurang tenaga air Pak. Yang nomor 1 ini Pak ya, bangunan kurang ya. RT 004 RB 002. Ini yang pertama Pak ya. Sudah deh Pak ya. SD berapa nih Pak? SD ini. Satu Pak ya. Terus yang ketiga RT 004 RW 002. Ini RT 004 Pak RW 002. Enggak, pembangunan sterilisasi di lingkungan pemakaman. Misalnya RT 004 RW 002. Yang mana nih Pak? Lanjut Pak. Yang ketiga Pak, yang keempat Pak. Apa tuh Pak? Pelebaran jembatan baru. Jembatan gantung. Jangan gitu. Nomor 4-nya Pak. Pertanian rehabilitasi atau perbaikan jalan produksi kawasan perkebunan. Nomor 5 distingnisasi 2, 3, 4, 5 pelatihan menjahit dan bantuan peralatan bagi cari kerja.
Dua desa lagi. Satu desa lagi, desa Tanjung Medan. Desa Tanjung Medan, oke. Yang pertama normalisasi sungai yang tadi Faklulan Pak. saya tekankan lagi ya. Yang pertama Pak, pemerasan jalan. Pemerasan jalan yang mana Pak? Dari situ pembangunan penyediaan TPA sampah Pak. Ya. Tempat kami TPA sampah nomor 1 di Tanjung Medan. Ya, TPA sampah masuk juga Pak. Kalau TPA sampah masuk juga Pak. Pembuangan sampah TPA Pak. Ya, yang nomor 1-nya Pak. Pemerasan jalan Pak. Pemerasan. Ada pemerasan Pak. Yang di entry nggak ada entry, ada di entry dengan yang di operator Bapak tidak mengasih tahu ke Bapak, Pak ini loh yang kita entry ke sistem. Jadi Pak adanya yang bingung lagi pas Musrembang karena yang entry-nya operator dari Musrembang Pak Kades. Jadinya gitu. Pak Kades dengan apa ada? Jadi Pak Kades kan sesuai dengan berita acara Musrembang desa gitu Pak. Ternyata di sistem itu tidak bahasanya yang ada di Musrembang itu bahasanya yang namanya bahasa apa namanya nomenklatur gitu ya Pak. Itu makanya ada perbedaan gitu Pak. Nah, ini dia Pak. Pengentry itu harus ada tanda tangan kapannya, kertas yang mau dientry. Iya kan? Apa kegiatan yang mau dientry harus ada tanda tangan atau barang kapan di sini sama saya. Ada 8 tahun ada. Kalau apa? Ada. Jalan gitu ya Pak ya? Jadi begini. Ada jalan tetap desa yang terkena longsor itu yang susah Pak. Iya, desa tetangga dia usulanya lain, nggak bisa yang tempat desa A itu dia ikut kebetulan desa A. Biar tajam. Sama Pak. Desa Sungai Intan sama Bangda apa gimana tuh di Bakaran kampanye jembatannya satu tapi dua-duanya mesti jembatan Pak. Nah, nggak longsor jembatannya satu gitu loh. Tapi itu punya dua desa aja. Akhirnya satu diinjasi. Ya, maju satu gitu Pak. Jadi Pak, pengerasan di entry kami nggak ada. Tidak ada di antrian Bapak. Dan di antrian Bapak pertama TBA, kedua normalisasi, ketiga pembangunan ruang terbuka hijau, keempat pembangunan pagar laut, kelima pembangunan pagar SD, penyediaan ternak sapi, bibit ikan, dan revitalisasi rehab perbaikan SD 013. SD 013 itu aja. Tidak masuk Pak ya? Nggak dimasuk. Pengerasan jalannya Pak? Iya. Nggak terentry kali Pak.
lampu mati pun lagi. Biasanya ada kan? Nah, ini bisa nggak yang ini masuk ke sini lagi? Karena dia tugas kami urutan pertama dia pengrajin jalan ini Pak. Karena udah yang ini bapak sendiri atau ini kalau sekarang tak bisa lagi karena dia waktunya udah habis, gitu kan? Udah terkunci sistemnya Pak. Kita masuk pun nggak bisa, udah terkunci. jadi nggak bisa disampaikan Pak. Nggak bisa masih kalau yang ini bisa sesuaikan nggak ada masalah. Bisa. 0408 mana yang dia ini datang kecamatan nanti berubahnya Pak. Verifikasinya lagi kecamatan masih verifikasi. Tapi kalau usulnya ya bisa diverifikasi. Kalau nggak bisa tapi ini dibatalkan tulisannya. Statusnya itu kenapa? Veteran gua siapa tuh? Jalan provinsi dah Pak. Jalan provinsi apa? Keterangan Pak itu apa katanya? Keterangan Pak kami ada kenapa batal keterangan? Yang ada keterangannya itu pada keterangannya nggak Pak? Oke Pak, nanti saya minta wakil punya, saya sampaikan ke kabinnya ya. Bisa bilang Pak, yang dari sini aja lah. Ya, ini satu aja. Sini aja lah. Ya. Ini ya, sama yang terkenal lagi kan. Ya, akan kita sampaikan ini kalau misalnya ini nggak ada ya Pak ya. Misalkan itu yang apa dibatalkan, saya minta tembak Pak ya. Oke, terima kasih. Sudah ada desa yang belum nggak? Lampung Utara udah. Sukadamai belum? Masih perjalanan ya Pak. Masih perjalanan. Jadi memang sifatnya dulu ya Pak ya, karena Presiden itu tidak boleh mengumpulkan massa. Itu padat nih Pak. Hari Senin 4 kecamatan, hari Selasa 6 kecamatan, hari Rabu 6 kecamatan. Oke, setelah kita selesai usulan komunitas kecamatan, misalnya ada info dari OPD yang terkait di sini seperti ada penerangan lampu jalan itu apa syarat-syaratnya, terus pengadaan bibit ternak, mungkin ini dari OPD sekarang pengarahnya. Pertama siapa? Masalah lampu jalan supaya kawan-kawan di desa ini ngerti persyaratannya apa. Dari keseluruhan ya Pak ya. Pasti ada Pak. Ada lagi dari yang kedengaran. Dengar ya. Oke. Dengarkan dulu dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Camat Sumatera Utara, Bupati Bapeda, Bapeda, Pak kami atau mewakili dan OPD beserta kepala desa yang hadir hari ini. Mungkin ada sedikit apa yang kami nyampaikan Pak. Ada beberapa desa yang mengusulkan, kalau tidak salah saya tadi dalam catatan saya ada 4 desa masalah lampu penerangan jalan. Sekarang lampu penerangan jalan kita tidak konvensional lagi. Kenapa tidak konvensional? Karena namanya itu sudah ada
istilahnya dari Kementerian SDM. Kalau untuk ini kan harusnya PJOTS untuk energi baru dan terbarukan. Karena dari Kementerian SDM kan ada sekarang yang banyak sekali muncul bantuan-bantuan lampu jalan yang sistemnya tenaga surya. Ini tenaga surya adalah salah satu cara untuk menghemat energi fosil. Mungkin dari kami kenapa masuk PJOTS, sebetulnya dari Dinas Perhubungan juga banyak. Ada marka, ada quadrille, ada warning light, ada traffic light, dan juga ada marka ZOS untuk anak sekolah. Itu sudah termasuk juga kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten. Tapi untuk masuknya itu ya tentunya harus secara nomenklatur harus masuk di jalan kabupaten ataupun jalan poros desa. Begitu juga dengan PJOTS. PJOTS itu akan kita tempatkan di jalan kabupaten atau di jalan-jalan poros desa, yang mana salah satunya untuk pertama untuk mengurangi dampak daripada kecelakaan lalu lintas. Nah, kita tidak lari dari Undang-Undang 1 tahun 2009 masalah lalu lintas. Yang kedua untuk ya mengantisipasi kejahatan masyarakat, maling. Yang selanjutnya juga untuk estetika atau bisa jadi untuk desanya kalau udah punya lampu maka bisa jadi malam udah terang, atau untuk mengeluarkan buah ada apa misalnya kan untuk harus lalu lintas mengeluarkan buah lah gitu. Terus yang pertama lampu ini kalau di usulannya tuh Pak itu pengadaan dan pemasangan lampu PJOTS biasanya di DPA Dinas Perhubungan itu. Nanti pengadaan dan pemasangan lampu PJOTS di desa, misalnya di desa ini, di desa ini. Pengadaan dan pemasangannya Pak ya? Pengadaan dan pemasangan. Dan lebih apa itu Pak? Lebih terarah gitu kan? Pengadaan dan pemasangan lampu PJOTS. Untuk 2024 untuk sekilas untuk disampaikan juga 2024 ya kita bertahap untuk dapat itu kalau nggak salah saya desa Kecamatan Kuntur Darussalam ada dapat 2, di Rambak Samung ada 1, terus di Kepenuhan itulah untuk 2024. Mungkin dalam dalam kegiatan ini kan tidak kita menapik apa maksudnya ada tiga anggaran. Pertama dana dari Musrembang ini apa? Ini itu dana dari Musrembang tadi sudah disampaikan juga yang berlaku cuma antara 10 sampai 15%. Yang kedua ada dari pokok pikiran anggota dewan. Yang ketiga kopdon bupati ataupun wakil bupati. Jadi untuk 2022, 2023 sampai 2024 saya nampaknya pergeseran anggaran ini nampaknya banyaknya kepada pokok pikiran dewan. Jadi juga kami minta juga ke Bapeda paling tidak lah kita setiap tahun membahas untuk dana yang ini murni usulan dari desa ini untuk ya apalah istilahnya diakomodir lah Pak. Paling tidak kecamatan ini paling tidak 2 desa, 16 kecamatan. Kalau 2 desa kan udah berapa tuh? 16 udah 32 desa. Nah, apa namanya? Rasanya lagi kurang ini ya kan. Jadi yang saya sampaikan untuk 2024 ini cuma kalau nggak salah 3 kecamatan baru ada yang dapat. Itu ada yang 2 desa, ada yang 1 desa. Oke. Desa pun juga bisa juga karena ada pokok pikiran dari dewan bisa komunikasi sama anggota dewan, tolong diapakan dibantu untuk PJOTS karena nampaknya gambar ini bisa jadi apa bisa juga masuk dari pokir Pak. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih juga terhadap desa yang telah telah mengusulkan. Yang tidak salah ada 4 desa: Desa Bangun Jaya, Desa Matu Sakti, Desa Pagar Mayang, dan Desa Payung Sekaki. Rantau Sakti ada tidak? Rantau Sakti satu ya. Nah, mungkin apa kita kalau ada misalnya apa namanya itu kalau misalnya ada anggaran untuk 2025 ada besok kita akan karena yang mengusulkan itu kita rekap Pak, nanti kita sampaikan juga berbeda. Mungkin untuk 2025 mungkin habis acara pileg atau pilgub pilpres mungkin anggaran makin tinggi.
Jadi itu saja kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan sedikit ya buat yang berhubungan. Memang kita pajak perganjaran kita aja penghasilannya 15 miliar sebetulnya. Ya, betul Pak. Harusnya anggaran itu kita gunakan untuk beli PJUTS bisa sebetulnya. Cuma kita kan di sini cuma gimana ya Pak ya, penyampai. Kita bukan decision maker, bukan pengambil keputusan. Jadi kita kawal-kawal aja, nanti hilangnya di mana kita juga nggak tahu Pak. Mungkin di tingkat-tingkat yang paling atas, TAPD, pembahasan dewan, di situ mungkin caranya. Kalau dari bawah kita kawal terus Pak. Tapi mungkin karena kita kalah kuat, ada yang dari orang lain, juga mungkin yang bertahan sampai di atas gitu kan. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari ketahanan pangan. Kalau nggak ada informasi aja Pak, itu 2024. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salam saya sampaikan dengan pembawa yang pertama ya, yang pertama dari Ban. Saya sedikit ingin menyampaikan. Yang pertama terkait tadi sudah disampaikan Pak Yusuf ya. Di sini acara kita hanya tahap perencanaan. Jadi mohon dipertemuan sama-sama kita apa ya namanya ya. Maklumi dari 10 kali baru 2 ya Pak ya. Jadi memang ini menjadi perhatian kita bersama dengan harapan kita, karena tadi sumber dana bisa dari kopi, APBD, atau kemudian ini sebenarnya bukan dari pimpinan, kemudian ini ada berarti di satker masing-masing melalui pimpinan. Jadi ini adalah kemudian dari pimpinan dan itu dari satker ya, dari satker. Jadi pimpinan hanya coba mengarahkan kita terkait